Akhirnya selesai. Aku lihat TikTok nih. Tadi kan aku post video belajar. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Banyak komentar nih. Semoga positif. Sok pinter bro. Semangat. Alay tapi apa sih sok banget. Sok pinter banget. Lebay kayak pinter aja. Kalian jahat banget sama aku. Bilang aku sok pinter, alay. Kalian jahat. Jahat. Ini hanya sebuah video, hanya sepenggal cerita yang aku bagikan, tapi kalian mencabik-cabiknya, menyulapnya menjadi cerita yang bahkan aku tak kenal. Apakah kalian puas, mengoyak privasiku, menghakimi aku tanpa tahu siapa aku? Apakah kalian puas? Aku tak yakin apa yang kulakukan itu salah. Tapi kata-kata kalian, kata-kata itu bahkan lebih tajam dari pedang manapun. Kalian tak tahu, aku menangis pada malam itu. Hanya bantal yang menjadi tempat aku bercerita, yang hanya mendengar ceritaku. Mendengar komentar-komentar kalian seperti hujan badai yang menerpaku. Kalian hanya melihat aku senyum di layar, tapi di balik layar aku menderita, aku stres, aku menangis karena komentar kalian. Kasian banget ya. Di era digital, siapa sih yang gak pernah merasa tertekan gara-gara media sosial? Kadang satu komentar negatif bisa bikin dunia kita terasa runtuh. Tapi, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Kesehatan mental menjadi kunci kita buat menjalani hidup dengan bahagia dan produktif. Bayangin kalau hati dan pikiran kita nggak sehat. Apa yang terjadi sama mimpi-mimpi kita? Perlu teman-teman ketahui bahwa kesehatan mental merupakan keadaan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Di era digital, kesehatan mental seringkali diuji oleh tekanan sosial, seperti komentar negatif di media sosial. Kalian tahu nggak sih, data mencatat bahwa lebih dari 2.000 remaja menggunakan ponsel setiap harinya untuk mengakses media sosial, yaitu sebesar 92%. Tentu saja ini akan mempengaruhi kesehatan batin mereka. Ini berarti bukan cuma material aja yang punya peran penting untuk masa depan di era digital, tapi imaterial juga punya peran penting loh, yakni kesehatan mental. Kira-kira apa ya? Mau tutornya nggak, Dede? Mau dong. Halo semuanya, sini saya akan memberikan tutorialnya, yaitu dengan cara 3M. 3M merupakan peran kesehatan mental dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah di era digital. M yang pertama yaitu menghadapi tekanan sosial. Media sosial seringkali menjadi tempat untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang membuat rasa percaya diri terpengaruhi. Merasa diri mereka lebih keren, lebih oke, lebih kece dibandingkan diri kita. Teman-teman, sebetulnya kita boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, namun dalam konteks yang positif. Jika mereka juara, kenapa kita tidak bisa? Hal tersebut membuat kita agar lebih terus berkembang dan terus belajar. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah terus seolah kamu akan mati besok, dan belajarlah terus seolah kamu akan hidup selamanya. M yang kedua yaitu membangun ketahanan sosial. Kesehatan mental dapat membantu remaja dalam mengelola kritik dan juga tekanan dengan lebih bijak. Kita harus melihat kritik tersebut apakah buruk untuk kita atau baik untuk kita. Jika buruk kita buang dan lempar saja, jika baik itu akan menjadi introspeksi untuk diri kita sendiri. Dan M yang ketiga yaitu menciptakan masa depan yang lebih cerah. Remaja yang sehat secara mental dapat lebih mampu untuk mengambil keputusan secara bijak, kreatif, dan juga inovatif. Saya yakin dan percaya bahwasanya jika peran kesehatan mental ini diaplikasikan dan digunakan secara baik, Indonesia Emas tidak akan menjadi retorika, tetapi realita. Kesehatan mental itu udah kayak benteng. Di era digital saat ini, kita perlu benteng yang kuat untuk menghadapi tekanan sosial. Apalagi
Kadang media sosial bikin kita lupa sama apa yang sebenarnya penting. Tanpa kesehatan mental, kita jadi nggak fokus sama masa depan kita. Tapi dengan pikiran yang sehat, kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Lalu bagaimana sih cara ngemoli yang 3M? Dengan cara care. Hah? Cara? Bukan cara, tapi care. Apaan tuh? Care merupakan singkatan dari C, yaitu control, yang artinya batasi penggunaan sosial media dan kontrol waktu screen time. Aku tahu yang kedua. A atau accept. Terimalah diri sendiri apa adanya tanpa memikirkan validasi dari orang lain. Ingat, besi rusak karena karatnya sendiri, jangan sampai tubuh kalian rusak karena pikiran kalian sendiri. Bener banget. Aku tahu nih yang ketiga. Apaan tuh? A. Reach out. Jangan takut untuk meminta bantuan dengan keluarga, teman, maupun orang yang berpengalaman. Dan yang terakhir, I, yaitu Empathy. bangun empati dengan orang lain. Agar menjadi lebih bijak. Dalam berkomentar. Jadi, remaja ibarat pohon yang tumbuh kuat dengan bunga indah. Karena mempunyai akar yang kokoh. Remaja tumbuh dengan jiwa kuat, raga sehat. Karena mempunyai kesehatan mental yang baik. Ingat, jangan lupa care dengan kesehatan mental kalian. Dadah!